Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Tetap di channel Komara 26 Petuah Wingit. Teman-teman semua, sekarang kita udah ditemani sama Kang Komar. Kang Komar itu suka banget yang namanya melakukan penelusuran ke tempat-tempat yang angker gitu ya, Mas? Ya benar. Yang misalnya nih ada kisah nyata di mana gitu, Kang Komar datengin gitu. Ya, kita lebih mengangkat fakta-fakta aktual dan ya tentang urban legend lah, kisah-kisah misteri. Aktif. Ya, alhamdulillah masih aktif. Kemarin beberapa lokasi dan kemarin juga masih di sekitar lokasi Kabupaten Bekasi ya, Bandar Jaya, karena di situ banyak lokasi-lokasi yang menyimpan tabir misteri yang jadi saya penasaran di situ, pengen mengungkap semua yang ada di sekitar misteri di situ. Wah, kayaknya seru banget ya. Pengen lah kali-kali. Boleh. Teman-teman, kali ini kan kita mau melakukan pembahasan tentang yang namanya kodam. Kang Komar, di segmen kali ini kan aku pengen membahas tentang yang namanya kodam pendamping. Kang Komar itu bisa jelasin nggak sih ke kita itu kodam pendamping itu apa gitu loh? Bismillah. Ya, insya Allah bisa saya jelaskan bahwa kodam pendamping itu memang suka terdapat di diri seseorang ya, baik didapat dari keturunan dari kakek, eyang buyutnya atau orang tuanya, atau juga bisa didapat dari seseorang itu melakukan ritual khusus. Oh, jadi ada yang mendapat secara naluri, maksudnya turun temurun gitu, alamiah. Ada juga yang emang dia sengaja pengen dapat gitu, Iya, betul. dengan ritual. Kalau misalnya kayak gitu, kita nih yang misalnya aku misalnya punya keturunan gitu, aku bisa tahu nggak sih kalau misalnya di dalam diriku itu aku tuh punya kodam atau enggak gitu? Ada ciri-ciri khususnya nggak sih gitu loh? Oke. Kadang kalau seseorang yang memiliki kodam pendamping, kebanyakan juga dia nggak tahu, nggak berasa kalau di dirinya itu ada kodam pendamping. Nah, untuk mengetahui ciri-ciri kodam pendamping itu, kalau misalnya Mbak kepingin tahu gitu, pertama apa yang Mbak lakukan itu seperti ada pilihan gitu, mau melakukan sesuatu, melakukan ini iya apa enggak ya gitu. Oh gitu, jadi Iya. kayak ada bisikan ya, ada petunjuk. Apabila itu baik ya, kodam itu akan mengarahkan pada kebaikan. Oh gitu. Karena kodam pendamping itu akan mengarah tuannya untuk dibawa ke jalan kebaikan. Oh, oke. Jadi baik lah, ibarat kata si kodam pendamping itu Iya. baik gitu ya. Misalnya nih, aku tadi kan dibilang kan bisa dengan cara ritual ya. Misalnya aku pengen punya kodam, misalnya gitu kan. Ritual apa aja sih yang bisa dilakuin gitu loh? Oke. Seseorang yang ingin mendapatkan kodam pendamping, khususnya pada pemula ya, maka ritual khusus yang harus dia lakukan adalah pertama Ya. harus dimulai dari hari lahir dia, Mbak. Hari lahir maksudnya apa? Puasa atau Ya. gimana? Melakukan puasa dulu di hari lahirnya. Ya, untuk tujuannya adalah untuk membersihkan dirinya dan menserahkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kedua, ambil atau cari tempat yang sunyi. Biasanya banyak pelaku-pelaku supranatural melakukan meditasi seperti di hutan, seperti di gunung, atau bagi para pemula meditasi saja di
dalam kamar boleh. Oh, di dalam kamar juga bisa. Iya, bisa. Oh. Di dalam kamar dengan tapi lampu kalau bisa lampu dimatikan. Dalam keadaan gelap. Kalaupun mau pakai cahaya, pakai cahaya yang kecil atau pakai satu lilin boleh. Ya. Karena cahaya lilin itu juga mengundang para makhluk gaib ya. Karena makhluk gaib itu khususnya jin-jin penambing ya, jin itu suka dengan cahaya lilin. Nah, setelah itu dia harus melakukan bacaan amalan sebagai zikiran. Nah, kalau sudah lakukan amalan sebagai zikiran, beberapa yang ditentukan beberapa kali, misalnya zikiran itu ada zikirannya khusus. Iya, itunya, khusus. Bacaannya Khusus. apa itu? Sebenarnya banyak, Mbak. Nanti pilihannya ya terserah pelakunya, pelaku ritualnya. Ada yang diwariskan dari kakeknya, dari orang tuanya, ini amalannya ini. Gitu. Oh, jadi misalnya walaupun misalnya nih diwariskan, tetap dia harus ritual juga. Iya, ritual. Nah, misalnya gini, maksudnya kalau yang sudah mendapat kodam dari kakek buyutnya, nah tetap ada zikiran yang dilakukan, karena untuk apa ya, untuk lebih dekat lagi atau mendalami. Iya. Mendalam. Atau orang itu lebih bisa peka, batinnya, mata batinnya, indera keenamnya, dia bisa melihat kodamnya sendiri gitu. Oh gitu. Terus misalnya kalau kayak gitu nih yang ritual itu tuh, misalnya ada jaraknya nggak sih? Misalnya ada yang cepet, ada yang bisa dapetnya lama, ada atau mungkin ada yang nggak bisa sama sekali, nggak dapat sama sekali. Ya itu macam-macam ya. Kadang yang terjadi pada pelaku-pelaku mencari kodam menamping memang seperti itu, ada yang cepat, ada yang lama, bahkan gagal sama sekali gitu. Ya. Maka kuncinya adalah terus berusaha, ya beribadah kepada Allah saja. Intinya niatnya beribadah kepada Allah dan berzikir tanpa kita niat minta kodam pun. Kalau seseorang yang sering berzikir, kodam itu akan datang sendiri. Nah, terus ada ciri-ciri khusus nggak sih? Misalnya dia datang dalam bentuk apa gitu, atau cahaya, atau yang kayak di film-film gitu kan? Ya. Bentuk manusia, jubah putih atau gimana? Ya, kembali kepada proses ritual tadi. Setelah dia melakukan puasa, berada di dalam kamar dalam keadaan gelap, dia berzikir dengan amalan-amalannya. Maka yang terjadi adalah kalau cepat datangnya kodam itu atau kodam yang ada pada dirinya, dia akan muncul pertama seperti cahaya. Cahaya. Ya. Warna putih? Enggak. Warna hijau. Hijau. Biasanya warna hijau, seperti yang pernah saya alami beberapa kali, itu cahaya seperti kelereng berwarna hijau. Nah, kalau cahaya kelereng berwarna hijau itu muncul, maka permintaan kita dipercepat, maksudnya minta kepada Allah untuk diwujudkan. Hari itu juga muncul? Iya, detik itu juga. Ya, kita minta ya wujud gitu, terus seperti itu. Nah, biasanya kalau pelaku ritual itu fokus, pikirannya fokus ke situ, berdoa kepada Allah terus, minta diwujudkan. Kalau memang Allah izinkan, maka cahaya itu akan berbentuk seperti asap,
Nah dari asap kemudian barulah muncul sosok, ya entah itu sosok berjubah, Iya. gitu. Ada yang berjubah putih, nah baru ada yang berjubah hijau. Sama, itu sama yang berjubah putih dan hijau itu sama. Ya tentunya beda sih ya, samanya sama-sama makhluk goib atau jin. Tapi sama-sama baik kan? Iya baik. Hmm. Ya Berarti, kadang berarti Kang Komar juga melakukan ritual itu. ya pernah saya menjalani hal seperti itu ya. Gitu. Karena memang dari kakek orang tua, jadi saya Kang Komar itu salah satu ciri yang dapat mewarisi gitu. ya alhamdulillah saya mendapatkan warisan itu dari turun temurun lah ya, dari kakek orang tua sampai ke saya gitu. Tapi kayak gitu itu ngeganggu nggak sih? Misalnya kan kita lagi di jalan nih, nanti ada yang ngajak ngobrol, nanti kita disangka orang gila gitu kan, atau gimana gitu loh. Ya memang ciri-ciri untuk orang yang memiliki pendamping seperti itu, apalagi pendampingnya itu sudah muncul di hadapannya, sudah bisa berdialog. Nah itu kalau orang itu nggak kontrol diri, ya seperti itu tadi, bisa ngomong sendiri, disangkanya orang gila lah, padahal dia ngomong dengan kodamnya. Kalau orang yang punya hodam itu sama orang yang punya ilmu itu sama atau beda? Ya ilmunya ilmu apa nih? Ya yang suka sama sih, ibarat meditasi ilmu goib kayaknya ya gitu ya. Ya ilmu kan mungkin ilmunya itu ilmu ya amalan kali ya. Nah, amalan ya itu karena dia memang punya amalan, ya jadinya seperti dia mendapatkan hasil, entah itu hodam, entah itu Orang pinter lah, ibarat kata orang pinter gitu. lain ya. Ayo. Kalau orang pintar itu lebih kepada dia punya tujuan, biasanya bukan orang, lu saya menyebutnya gimana ya, bukan orang ahli spiritual lah ya, atau zaman sekarang disebutnya orang pintar atau dukun gitu ya. Biasanya mereka lebih pada satu tujuan, bisa ngobatin orang gitu. Ngobatin orang, nah tentunya dengan bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara si khodam itu. Iya. Dan cara kerja khodam itu biasanya membisikkan tuannya gitu. Oh gitu. Iya. Jadi manfaatnya kita kalau punya hodam itu apa sih? Apakah karir kita akan semakin maju, kehidupan kita atau akan semakin baik atau apa gitu? Ya tentunya semua sumber itu kita tidak berpatok kepada khodam itu ya. Ya. Selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rezeki atau apapun ya bersumber dari Allah gitu. Dan khodam itu hanya sebagai pendamping aja. Maksudnya sebagai perantara. Gitu. Teman-teman, aku tuh sebenarnya pengen banget sih nih Bang Komar, pengen ngakuin gitu kan, tapi sampai aku tadi tuh merhatiin Bang Komar banget, konsentrasi gitu kan setiap perkataan Bang Komar. Tapi gimana ya, aku takut kalau misalnya nanti dia benar-benar datang, aduh, kayaknya aku belum siap deh. Ya memang sih, apalagi bagi pemula ya, yang apalagi belum siap mentalnya. Dari beberapa teman-teman juga yang mencoba ya seperti itu, dia dengar suara aja udah yang suara mengaum, suara apa aja itu, kalau suara-suara itu termasuk godaan juga sih biasanya. Kadang makhluk-makhluk lainnya itu menguji mental seseorang. Duh, kayaknya aku nggak sanggup deh. Udah deh, aku mau cari tahu aja deh, tapi untuk ikutnya kayaknya aku belum berani. Yaudah deh,
Untuk Bang Koma, terima kasih atas waktunya udah Sama-sama. berbagi ilmu sama kita semua ya teman-teman ya. Oke teman-teman, makasih udah nonton acara ini. Dan juga untuk bantu aku di acara ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan juga pencet tombol loncengnya itu ya. Jangan lupa nonton aku di segmen berikutnya, di pembahasan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.